Hello guys, welcome back again to my channel bersama saya Hansen di sini dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. Apa kabar kalian hari ini semuanya? Semoga dalam keadaan yang baik-baik saja. Teman-teman, kapan terakhir kali kalian melihat Bitcoin naik secara persentase di atas 10% dalam 24 jam terakhir? Saya rasa jawabannya adalah sudah berbulan-bulan yang lalu, teman-teman. Dan pada hari ini kita kembali melihat hal tersebut terjadi. Setelah pada akhirnya Bitcoin mampu breakout dari range yang sudah menahannya selama berbulan-bulan terakhir, pada akhirnya sekarang kita sudah berada di kurang lebih area $34.000. Bahkan tadi sempat menyentuh ke angka 35 sebelum kembali terkoreksi. Kita bakalan bahas kira-kira apa nih penyebab terjadinya pump dalam 24 jam terakhir, diikuti juga apa yang kira-kira bisa kita expect untuk beberapa waktu mendatang. So, stay tune terus sampai akhir video. Sekarang kita bakalan mulai dari CoinMarketCap terlebih dahulu. Per hari ini, secara global, market cap crypto berada di angka 1,27 triliun dolar dan terjadi kenaikan 10,32%. Nah, di top 10 coin sendiri kita melihat semuanya dalam keadaan hijau, kenaikannya ranging antara 2, sekian persen hingga kurang lebih 12%. Dan top performernya adalah Bitcoin dengan kenaikan 12,44% menuju 34.439 dolar. So, itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita langsung aja masuk ke beberapa data dan berita terbaru hari ini. Nah, yang pertama teman-teman, karena kita melihat ada kenaikan yang lumayan signifikan, dalam 24 jam terakhir, kita kembali mendapatkan semacam short squeeze. Dan angkanya kali ini 3 kali lipat lebih besar daripada yang kita lihat kemarin, yaitu adalah di angka 377 juta dolar. Dan tidak mengherankan, 78,25%-nya datang dari arah short. Sehingga kita juga sekali lagi, breakout yang kita hasilkan dalam 24 jam terakhir itu sedikit banyak juga dibantu oleh semacam short squeeze, teman-teman. Dan saya cukup yakin ya, bahwa untuk hari ini pun pasti masih akan banyak orang-orang yang mencoba untuk short. Dan itu adalah sesuatu yang menurut saya kurang bijak untuk dilakukan, dan saya akan jelaskan kenapa nanti di price action. Nah, ini adalah yang pertama. Kemudian yang kedua, alasan kenapa kemudian kita melihat ada pump di Bitcoin adalah kembali rumor seputaran Bitcoin Spot ETF. Nah, secara teknis saya sebenarnya tidak terlalu mempelajari, tetapi pada intinya ada dua poin yang disampaikan di sini. They've obtained the CUSIP in prep for a launch. Secondly, they may be looking to sit with cash this month, which is earlier than I would have thought, but maybe nothing. BlackRock stating in their recent spot Bitcoin ETF amendment that they are seeding the ETF in October. Don't want to read that much into it, but it is new info, not in original filings, so not worthy, especially because they are BlackRock. Great catch by Scott. Jadi intinya yang terjadi di sini adalah dua hal. Mereka mendapatkan semacam license, teman-teman, untuk persiapan launching spot Bitcoin ETF. Ini saya jelaskan secara simple saja dan sepengetahuan saya, teman-teman. Kalau misalnya ada yang bisa mengkoreksi atau ada yang salah, silakan dikoreksi, karena saya pribadi secara teknis gitu ya, nggak terlalu ngerti apa yang sedang terjadi di sini. Tapi pada intinya, poin kedua di sini kemudian dijelaskan. Maksudnya seeding itu, seeding an ETF is when initial funding is provided, typically by a bank or broker-dealer used to purchase a few creation units, in this case Bitcoin, in exchange for ETF shares, which can be traded in open market on day one. Jadi yang statement kedua di sini, mereka melakukan seed, itu jelaskan bahwa seeding itu artinya nanti akan ada pembiayaan pertama, initial funding, yang di-provide oleh bank atau dealer broker untuk membeli beberapa creation unit. Dalam hal ini adalah Bitcoin. In exchange for ETF shares which can be traded in open market on day one. Jadi mereka istilahnya memberikan
dana pertama gitu untuk membeli share ETF-nya sehingga nanti bisa diperjualbelikan ketika ETF-nya itu sudah di launching. Oke, tetapi ada catatannya teman-teman, seeding is typically not a lot of money, just enough to get ETF going. So I wouldn't rate this as, oh my god, BlackRock is buying a ton of Bitcoin, but at all. But more the fact they are doing it and disclosing it shows another step in the process of launching. Jadi, apa intinya gitu ya? Intinya apa? Daripada kita ribet gitu ya. Intinya bahwa kita semakin dekat dengan namanya approval spot Bitcoin ETF karena adanya beberapa clue yang terjadi di sini sehingga market bereaksi secara positif, teman-teman. Kita tahu beberapa hari yang lalu atau mungkin kurang lebih semingguan yang lalu, bukan seminggu tapi kurang dari seminggu harusnya teman-teman ya, yaitu adalah fake news mengenai spot Bitcoin ETF yang kemudian membuat market tiba-tiba ngepump teman-teman, tapi kemudian kembali terkoreksi sangat tajam ketika mengetahui bahwa hal tersebut adalah fake news. Tetapi makin ke sini kita melihat semakin banyak clue yang menunjukkan bahwa spot Bitcoin ETF itu harusnya tidak lama lagi akan kita lihat di approve di Amerika Serikat. Oke, dan ini juga ada hal lainnya. BlackRock's iShare Bitcoin Trust is now listed on the Depository Trust and Clearing Corporation with the ticker IBTC. Jadi ini juga udah ada tickernya, teman-teman. Jadi pada intinya apa? Pada intinya sekali lagi, market bereaksi secara positif karena adanya clue yang menunjukkan bahwa spot Bitcoin ETF seharusnya tidak lama lagi bakalan di-approve dan kita bakalan bisa melihat uang yang dulu mungkin tidak mempunyai jalur untuk masuk ke Bitcoin sekarang sudah terbuka. Oke, dan uang-uang besar ini teman-teman akan tentunya menghasilkan demand yang luar biasa besar dan kemungkinan para investor sekarang mencoba untuk front run gitu, mencoba untuk membeli sebelum para uang institusi besar tersebut start masuk ke Bitcoin. Dan itulah yang terjadi sehingga kita melihat Bitcoin ngepump kurang lebih ke sekitaran area 34 sampai 35.000 dolar. Tetapi ada satu statement, satu tweet nih, menurut saya cukup menarik dan saya mungkin juga setuju gitu ya. Dari Horst di sini di Twitter menyampaikan bahwa everyone will sell too early. Dan saya cukup yakin mungkin sudah ada sebagian dari teman-teman yang merasa gatal tangannya atau bahkan saya lihat tadi ada di kolom komentar yang udah ngejual Bitcoinnya. Saya yakin tidak sedikit yang udah start untuk berpikiran, aduh jualan aja deh gitu ya, daripada takut nanti Bitcoinnya drop lagi ke 20.000 dolar, ke 12.000 dolar, 10.000 dolar, dan seterusnya. Saya tidak menyalahkan teman-teman yang melakukan taking profit, itu fine-fine saja gitu ya. Selagi kalian memang merasa bahwa profit kalian sudah cukup, selagi kalian merasa bahwa itu sudah worth it untuk diambil, silakan. Tetapi kalau saya pribadi, untuk sementara tidak ada niatan sedikit pun bagi saya untuk menjual Bitcoin di harga sekarang. Kenapa teman-teman? Alasannya sesimpel karena setengah tahun dari sekarang, maksimal setengah tahun dari sekarang teman-teman, kita akan mendapatkan banyak sekali hal yang bisa membuat demand untuk Bitcoin itu meroket. Apa saja itu? Selain spot Bitcoin ETF, gitu ya, yang kemungkinan bakalan kita lihat di-approve dalam beberapa waktu mendatang, kita juga harus tahu bahwa Bitcoin halving itu juga segera akan datang. Itu juga di awal tahun 2024. So, bagi saya, yang juga memang dari awal niatannya pengen investasi jangka panjang, saya at least, kalaupun misalnya menggebu-gebu pengen jualan, at least tunggu sampai beberapa event tersebut lewat, dan saya mau lihat nih, reaksi market seperti apa. Karena saya cukup yakin, teman-teman, harusnya ketika beberapa hal tersebut terjadi secara sekaligus, kita akan melihat demand Bitcoin itu meroket luar biasa tinggi, dan kita tahu bahwa supply Bitcoin dari hari ke hari, dari minggu ke minggu, dari bulan ke bulan, itu terus mengalami penurunan. Ini berdasarkan fakta ya teman-teman. Kalian bisa cek saja datanya sendiri. Mungkin dari Bitcoin spot exchange supply atau supply yang berada di dalam exchange
kalian bisa cek, jumlahnya itu terus berkurang. Supply menipis, demand meningkat, apa yang terjadi? Kita akan melihat harga kemudian meroket naik. Dan apa yang kita lihat dalam 24 jam terakhir harusnya belum ada apa-apanya, teman-teman. Jika kita memang akan melihat fase optimisme dan euforia dalam mungkin 1 atau 2 tahun ke depan. Ini hanya permulaan, kalau kata saya gitu ya. Tapi nggak apa-apa, kalau misalnya kalian memang merasa sudah worth it untuk diambil profitnya, alias taking profit, silakan, tidak ada masalah. Toh memang, kalau misalnya kita perhatikan di chart, untuk sekarang kita mungkin akan menghadapi sedikit resistance juga di sekitaran area 34 sampai area 36.000. Itu akan menjadi area resistance yang kalau kita mampu break gitu ya, saya rasa area 40.000 itu akan segera kita lihat. Oke, sekarang kita coba hapus dulu deh. Ini 2 trend line yang baru saja saya gambar. Sekarang kita masuk ke time frame yang kecil. Time frame 1 hour chart. What happened? Tapi jangan deh, daily dulu deh, gitu ya, daily dulu. Oke, teman-teman, pada akhirnya, setelah berbulan-bulan kita melihat Bitcoin stuck di area range ini, kita sudah officially breakout dari range tersebut. Bahkan daily candle terakhir, itu bukan hanya saja breakout, tetapi hampir 1 candle di atas area range ini. Sehingga menunjukkan apa? Pertama tentunya buying pressure itu sangat kencang, sehingga itu memperkuat chance bahwa breakout yang kita lihat di sini adalah valid, bukan fake breakout. Karena kalau kita hanya misalnya breakout di sekitaran area di sini, teman-teman, kita masih berpotensi membuat semacam fake out gitu ya, karena toh breakoutnya tipis gitu. Tapi kalau kita lihat candle daily terakhir itu bullishnya luar biasa gitu. Dan kita sekarang juga kemudian melakukan candle follow up, bullish juga kelihatannya, dan sempat untuk bridge di area 35.000 tadi. Sehingga untuk sekarang teman-teman tentunya di time frame yang besar pun kita melihat Bitcoin sepertinya akan melanjutkan kenaikan. Tetapi pertanyaannya mungkin apakah kita akan mendapatkan semacam konsolidasi terlebih dahulu sebelum kita melanjutkan kenaikannya, atau kita akan push lebih tinggi terlebih dahulu sebelum pada akhirnya kita mendapatkan koreksi. Nah, yang manapun yang terjadi, bagi saya sama saja selama kita melihat bahwa Bitcoin sudah mampu untuk flip area ini yang sebelumnya resistance menjadi support, maka saya expect dalam beberapa minggu ke depan kita akan melihat Bitcoin untuk terus mengalami kenaikan. Target pertama tentunya akan ada di sekitaran 36 sampai 38, next-nya 40.000. Next-nya lagi kita sudah akan melihat mungkin ke sekitaran area 44, 48, dan kemudian mungkin 52.000. Itu adalah beberapa area berikutnya yang mungkin bisa provide some resistance. Tetapi pada intinya, untuk sekarang mau short term, mid term, saya cenderung berada dalam keadaan bullish. Gitu ya. Dan kalau misalnya teman-teman yang mungkin belum sempat untuk masuk dari sekitaran area manapun, ini saya berbicara kepada para traders ya. Kalau para investor harusnya sudah masuk start dari sekitaran area di sini. Dan kalau misalnya kalian melakukan dollar cost averaging di sekitaran area ini, minimal harusnya kalian sudah mendapatkan profit kurang lebih 50%. Kenapa? Anggap saja kalian dollar cost averaging di sekitaran area di sini. Dan dapatlah mungkin harga rata-rata di 20.000 katakanlah. Kita nggak usah muluk-muluk lah. Dan kalau misalnya itu yang kalian lakukan, maka harusnya kalian sekarang berada dalam keadaan profit kurang lebih 66%, teman-teman. Oke, ini adalah skenario yang konservatif apabila kalian baru start melakukan dollar cost averaging di sekitaran area di sini. Jadi, sekali lagi selamat kalau misalnya teman-teman yang sampai sekarang pun masih bertahan, hold, kalian worth it untuk mendapatkan Bitcoin yang berada di harga 34.000 di sini. Karena kalian melewati situasi dan keadaan yang tidak mudah. 1-2 tahun terakhir kita melewati banyak sekali kasus yang mungkin sempat membuat kita ragu akan Bitcoin, yang kemudian membuat kita merasa cenderung sangat bearish terhadap Bitcoin, tapi pada akhirnya kalian bertahan
dan sekarang kita sudah berada lagi di sekitaran area $34.000. Nah, kalau untuk time frame kecilnya teman-teman, kalau kita lihat di 1 hour chart, maka kita bisa menemukan bahwa kita mendapatkan ada rally yang termasuk parabolik gitu ya, kalau kita misalnya lihat di 1 hour chart. Nah, lalu kenapa di pertengahan video tadi saya sampaikan bahwa saya percaya pasti akan banyak orang yang kemudian mencoba untuk melakukan short di sekitaran area di sini, karena simpelnya itu selalu terjadi teman-teman. Selalu ada saja traders yang mencoba untuk menangkap pisau jatuh. Menangkap pisau jatuh itu tidak hanya kalau menurun ya teman-teman, kalau seperti ini saja ya. Teman-teman coba buy, menebak bottom di sebelah mana, tapi ketika naik juga sama. Tapi mungkin istilahnya bisa kita ubah, mencoba untuk menangkap roket terbang gitu ya, bukan pisau jatuh, tapi roket terbang. Kalian coba tangkap dan coba tebak topnya di sebelah mana tanpa ada serap apapun. Nah, itu yang saya khawatirkan kalian lakukan gitu loh. Karena kalau kalian lakukan hal tersebut, maka kalian punya kecenderungan untuk kemudian pasti tidak mempunyai stop loss. Karena kan pertama begini, kalau misalnya teman-teman hanya katakan, kok kita naiknya sudah sangat tinggi nih, tidak mungkin kita naik terus, pasti akan ada koreksi. Ya, saya bukannya tidak setuju terhadap pernyataan tersebut, tetapi kalau kalian masuk sell hanya karena atas dasar feeling kalian, bisa aja kalian ini hoki dan kemudian kalian profit, tapi dalam jangka panjang, kebiasaan tersebut akan membuat kalian margin call. Itu 100% teman-teman, saya bisa katakan. Kenapa? Karena kalau kalian cuma mengandalkan feeling kalian, biasanya yang kalian lakukan, kalian sell misalnya, harga naik lagi, kalian sell, harga naik lagi, kalian sell, harga naik lagi, kalian sell. Oke? Dan ini adalah cara tercepat, cara paling cepat bagi kalian yang mau merasakan yang namanya surat cinta dari Binance atau dari exchange kesayangan kalian yang ada tulisan margin call. Nah, kalau kalian suka dengan surat tersebut, dengan email tersebut, silakan lakukan hal ini. Kalian boleh saja hoki 1 kali, kalian boleh aja hoki 2 kali gitu ya, dimana mungkin kalian sell di sini, kemudian naik lagi sell di sini, naik lagi sell di sini, kemudian tiba-tiba drop. Kalian lalu profit di sini kan? Dan kalian katakan, wah ini adalah cara terbaik gitu kok, yang bisa saya lakukan untuk mendapatkan profit. Kemarin aja saya profit gede melakukan hal ini kok. Ya selamat gitu ya, tapi saya rasa ini sepengalaman saya ya teman-teman yang sudah trading dari kurang lebih tahun 2013 sampai sekarang. Itu adalah jebakan gitu, jebakan yang sangat amat harus kalian hindari. Karena akan ada datang masanya teman-teman, Bitcoin rally dan tidak kembali lagi ke harga tersebut. Nah, kita ambil contoh yang mana? Kita ambil contoh di sini. Katakanlah teman-teman menebak topnya katakanlah di sini gitu ya. Saya sell kok di sini. Harganya naik lagi. Sell lagi di sini. Harganya naik lagi, sell lagi di sini. Ya kan? Walaupun ini terkoreksi, tapi ini mungkin teman-teman merasa ini masih bisa jatuh lagi nih gitu kan. Naik lagi. Apa yang terjadi? Kalian terus kalau misalnya terus sell, kecuali uang kalian unlimited ya. Kalau misalnya tidak unlimited, saya bisa jamin pasti kalian bakalan margin call. Oke? So, jangan terjebak akan hal tersebut, teman-teman. Memang benar bahwa kita pasti akan sewaktu-waktu mendapatkan koreksi. Saya percaya dan saya juga setuju dengan hal tersebut. Tetapi, walaupun kita tahu hal tersebut akan segera terjadi, kita tetap perlu yang namanya setup. Dan teman-teman perlu saya ingatkan juga bahwa kita baru saja breakout dari sebuah range dan ini baru candle kedua di atas range tersebut. Sehingga bagi saya, kenaikannya harusnya masih akan berlanjut dari sini. Kenapa? Karena buying momentum masih terlihat cukup besar di sini, teman-teman. Dan kita sudah terkonsolidasi selama berbulan-bulan. Dan saya sudah sering sampaikan hal ini. Semakin lama kita terkonsolidasi, ketika biasanya kita breakout, pergerakannya biasanya bakalan lebih sustain atau berkelanjutan gitu loh. Sehingga saya juga masih expect Bitcoin dalam beberapa minggu ke depan masih akan melanjutkan kenaikan, teman-teman. Next area major resistance tentunya akan ada di sekitaran area 40.000. Kenapa? Karena 40.000 selain kalau misalnya kalian perhatikan 40.000 sampai berapa ini teman-teman? 40.000 sampai 39.800 lah kurang lebih range-nya di sekitaran area di sini. Ini kenapa bisa menjadi target berikutnya yang dituju? Karena pertama teman-teman, kita akan mendapatkan
area resistance yang sangat kuat yang sebelumnya merupakan resistance, 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 support, support, dan di sini juga support. Kali ini harusnya kita flip menjadi area resistance. Saya rasa Bitcoin akan mempunyai chance yang cukup besar untuk nge-retest ke sekitaran area $40.000 sebelum mungkin kita akan mendapatkan semacam perlawanan yang cukup ketat dari para bears. Jadi, teman-teman, berangkat dari pengetahuan tersebut, kalaupun teman-teman yang nekat untuk scalping short, pastikan sudah mendapatkan setup-nya terlebih dahulu. Katakanlah, misalnya ini kita di 15 minute ya teman-teman. Katakanlah teman-teman mendapatkan ada semacam rising wedge gitu ya. Oke, ini mungkin ada alasan bagi teman-teman untuk kemudian masuk. Tetapi semua short yang kalian lakukan di sini untuk sementara bagi saya hanya untuk scalping atau short term trade, bukan untuk swing. Karena kalau untuk mid term-nya bagi saya ini masih akan bullish teman-teman. Oke, kalau untuk short term correction itu wajar gitu ya. Tapi kalau untuk mid term saya masih cenderung bullish. So apa yang harus dilakukan? Nah, kalau misalnya teman-teman yang memang berniat untuk long gitu ya, berniat untuk long, saya masih prefer untuk teman-teman menunggu yang namanya ada konsolidasi. Saya yakin pasti teman-teman berasa FOMO, takut ketinggalan kereta. Tapi saya ingatkan kembali bahwa kita tidak akan selamanya mengalami kenaikan terus-menerus, pasti akan ada koreksi di pertengahan jalan. Nah, koreksi tersebutlah yang teman-teman akan manfaatkan. Katakanlah kita asumsikan koreksinya terjadi sekarang dan membuat bullish continuation pattern. Nah, inilah yang nanti akan teman-teman manfaatkan untuk kembali masuk. Atau mungkin teman-teman yang sudah hold dari sekitaran area di sini, karena sekali lagi teman-teman kita sudah berkali-kali melakukan buy ya di sekitaran area di sini, kita selalu bullish, bullish, bullish dan bullish. Siapa tahu masih ada teman-teman yang kemudian mempunyai sisa posisi yang terbuka dan masih di hold sampai sekarang, harusnya cuannya udah luber-luber gitu ya. Tapi kalau misalnya sebelum hal tersebut terjadi, sebelum kita mendapatkan continuation pattern teman-teman, please jangan FOMO untuk masuk ke Bitcoin terlebih dahulu, oke? Dan kalau misalnya teman-teman yang mau melakukan short, sekali lagi juga harus diikuti dengan yang namanya setup. Antara kalian mendapatkan ada semacam rising wedge misalnya, atau misalnya kita mendapatkan ada double top di sini, ada triple top, atau ada misalnya head and shoulder, apapun itu yang menunjukkan akan ada reversal dari sini. Dan kalau di time frame besar koreksi, itu mungkin bisa kalian ambil. Jadi jawabannya adalah bergantung ke price action Bitcoin berikutnya. Kalau kita ternyata melakukan konsolidasi dari sini tanpa mendapatkan ada reversal pattern, maka ini akan bisa menjadi peluang bagi teman-teman untuk masuk kembali long. Tapi kalau misalnya di time frame yang kecil, sekali lagi, untuk short atau sell itu hanya untuk short term teman-teman. Oke, kalau gerakan besarnya bagi saya masih akan up, minimal menuju ke 38 atau 40.000 dolar. Di mana akan terjadi koreksinya, saya tidak tahu teman-teman, saya bukan cenayang, saya di sini hanya mengikuti apa yang market mau kasih tahu ke saya. Untuk sementara, yang dikasih tahu dari market, clue-nya adalah bahwa buying pressure masih terlihat cukup besar. Jadi hati-hati untuk teman-teman yang mencoba untuk menebak topnya di sebelah mana. Kalaupun kalian mau short, sekali lagi, itu hanya untuk short term. Kalau teman-teman yang mau long, tunggulah konsolidasinya terlebih dahulu sebelum pada akhirnya kalian kembali start untuk masuk. Karena dari sini, kalian kemungkinan baru akan mendapatkan setup dengan risk to reward ratio yang baik. Oke, saya rasa penjelasannya cukup ya teman-teman. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton sampai selesai. See you in the next video. Bye-bye.